Shalom. 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 Mari kita memuji Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku terpenuh anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, rataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. 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 Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami bisa menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus.
Dan silakan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami, agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. 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 Selamat pagi Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Titik Sulistiani, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Ruli, Pak Mei, Tasya, Elo, selamat pagi. Bu Foni, Pak Paulus, selamat pagi. Bu Sepsi, Pak Anton, Esther, selamat pagi. Bu Yosinta, Bu Nurmala, selamat pagi. Yuk kita baca Yeskiel 36 ayat 22 sampai 28. Yeskiel 36 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. 23. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka, dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan memberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Amin. Selamat pagi Bu Viken, selamat pagi Pak Henry, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, selamat pagi. Bu Noli Dagulo, selamat pagi. Nah, kita baca sekali lagi ayat 26. Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Luar biasa ya. Manusia memang tidak bisa merubah manusia lain ya. Hanya satu pribadi yang bisa mengubah manusia, yaitu Roh Kudus ya. Kalau kita sudah mengalami Pentakosta, nampak tilas perjalanan Yesus sewaktu 50 hari setelah Paskah, yaitu hari Pentakosta. Kemarin kita telah mengalami hari Pentakosta, hari yang penuh sukacita karena Roh Kudus yang telah dicurahkan, dan roh inilah yang akan mengubah hidup kita ya. Jadi kita sangat perlu, amat sangat perlu Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus yang sudah dicurahkan 2000 lebih tahun yang lalu itu untuk mengubahkan hidup kita ya. Siapa hidupnya mau berubah menjadi hidup dalam damai sejahtera, sukacita, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekuatan oleh Roh Kudus ya. Selamat pagi Bu Elias, Pak Elias. Nah, perlu hati kita itu dibedah ya. Isinya apa gitu ya. Kalau hati itu kira-kira diotopsi, isinya apa gitu ya. Ternyata isinya pasti bermacam-macam ya. Ada rasa pahit, kepahitan, ada tentunya
dendam, yang negatif-negatif itu. Tapi kalau hati yang baru adalah hati yang menurut dan taat. Kalau hati yang lama dibedah ada pemberontakan di situ ya, ketidaktaatan. Jadi mungkin strukturnya nggak karu-karuan gitu ya, karena tidak taat, tidak tertib. Tetapi ketika hati itu diganti hati yang baru, ternyata di sini dia akan taat kepada Tuhan ya. Engkau akan taat kepada Tuhan, menuruti segala perintah dalam firman-firman-Nya. Loh, itu luar biasa ya. Ada dua orang bersahabat bestie ya, yang bertengkar dengan hebat ya. Nah ini ya, kalau bestie kemudian bisa bertengkar enggak? Ya nggak tahu kok bisa bertengkar, tentu karena sesuatu hal yang mungkin gagal paham ya. Jadi pertengkaran itu jadi hebat. Kemudian salah seorang itu mengakui kesalahannya. Nah, ini perlu ya, harus ada satu orang yang ngakui kesalahannya. Bukan berarti Mas Yo ndak salah terus ngaku salah, bukan. Tapi mengakui kesalahannya ya, dan menyelesaikan konflik itu dalam kasih. Nah ini konteks kasih ya. Konflik itu harus diselesaikan dalam kasih, bukan di dalam konflik baru ya. Dan satunya berdoa untuk satunya ya. Ia menyebutkan Yeskiel 36 ayat 26 itu sebagai referensinya. Pak Gem baca sekali lagi Yeskiel 36 ayat 26. Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Amin. Jadi perubahan hati ini, pembaruan hati diperlukan ya saudaraku ya. Allah senang ketika kita berinteraksi dengan kitab suci. Jadi kalau ada konflik, baca kitab suci ya. Kalau mau ke pengacara, ke pengadilan, disuruh berdamai dulu di tengah jalan ya. Daripada yang diuntungkan itu orang lain, ya lebih baik berdamai dulu gitu ya. Supaya apa? Kasih Allah itu nyata dalam hidupmu. Allah senang ketika kita melakukan apa yang tertulis dalam kitab suci. Kita harus memperhatikan konteks asli bagian-bagian Alkitab tersebut. Nabi Yeskiel berbicara atas nama Allah kepada umatnya dengan janji bahwa Yesus, Dia, Allah akan membersihkan mereka. Mengapa? Kita baca ayat 22. Yeskiel 36 ayat 22. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, begini firman Tuhan. Bukan karena kamu yang bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena nama... Salah baca. Bukan karena kamu, aku bertindak. Kita baca sekali lagi. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Ayat 23. Ayat 23, aku akan menguduskan namaku yang besar dan yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Ya, selamat pagi Bu Saiman. Jadi karena nama Allah tidak dikuduskan, maka Allah akan bertindak. Jadi perubahan hati ini diperlukan bukan karena kita, tetapi karena Allah yang bertindak. Karena Allah melihat namanya dicemarkan oleh perbuatan waktu itu, konteksnya bangsa Israel. Bangsa Israel yang tidak menghormati Allah, mereka penyembahan berhala yang menajiskan nama Tuhan. Jadi disinilah
kita mengerti bahwa konteks ini adalah nama Tuhan yang dibuat malu gitu ya. Kalau dua orang Kristen bertengkar, bener nggak? Siapa yang malu? Siapa Pak Gem? Orang Kristen. Nah ya, dua orang Kristen itu bertengkar. Yang malu siapa? Yang malu Tuhan. Tuhan malu loh punya anak-anak yang bertengkar, gagal paham ya. Anak-anak yang konflik. Anak-anak yang angel tuturane. Anak-anak yang pasti tidak melakukan firman kalau sampai terjadi pertengkaran itu ya. Karena kalau kamu berdoa Bapak kami setiap pagi, setiap hari begitu melek mata doa Bapak kami, maka engkau akan mengampuni. Tidak akan terjadi pertengkaran. Amin saudaraku ya. Jadi ayo, yang malu Tuhan bukan kita ya. Kalau nama saudara dipermalukan, dibully, diejek, difitnah, sebetulnya mereka memfitnah siapa ya? Memfitnah Tuhan ya. Karena kita orang Kristen dikatakan orang-orang yang diurapi. Orang-orang Kristen begitu percaya kepada Allah, maka ia diangkat menjadi anak. Oh, luar biasa ini. Kalau engkau mengerti ini, maka sebetulnya di dunia itu jadi damai. Ya kan? Kita sama-sama anak Allah, ngapain gegeran ya? Allah pasti membela. Allah pasti menegakkan kebenarannya. Karena firman itu adalah Yesus. Nah, maka dari itu tidak usah bertengkar ya. Kemarin kami melihat sebuah rekonsiliasi daripada pernikahan ya. Oh, sungguh luar biasa ya. Kalau kita itu mengasihi istri, istri mengasihi suami, dua menjadi satu. Lah itu kan firman Tuhan ya. Jadi kalau ada satu yang nyeleweng, satu yang menyimpang, Tuhan yang malu ya. Dan Tuhan akan bergerak, bekerja, memberikan apa? Roh Kudus. Untuk apa? Hatinya jadi baru. Jadi yang perlu itu sebetulnya ya itu didoakan ya. Mari kita berdoa. Kalau konflik, daripada jelentrehkan kesalahan-kesalahan yang lalu, mendingan dibawa doa penyembahan 1 jam ya. Nanti Roh Kudus akan berbicara ya. Kamu jangan gitulah. Kamu maafkan dialah. Memang mungkin kamu benar. Kamu disalah-salahkan. Tapi lihatanlah. Kamu harus taat firman. Kamu harus memiliki hati yang baru. Ini ku kasih hati yang baru. Tidak bisa apa-apa saudara ya. Kalau Tuhan yang sudah kasih hati yang baru, seperti tadi kata Yeskiel, maka yang terjadi adalah rekonsiliasi. Menjadi pemulihan hati. Ya, pemulihan hati. Allah bekerja menggenapi tujuannya dalam hidup kita. Bukan hanya untuk menolong kita berkembang dan bertumbuh, tetapi juga supaya kita mendatangkan kemuliaan baginya. Ketika rekonsiliasi itu terjadi, orang akan melihat, oh Allah dimuliakan ya. Dalam perbuatan mereka, Allah dimuliakan. Itu loh, lihat orang Kristen itu loh. Mari bertengkar ya, mereka berbaikan lagi, tidak pernah bermusuhan. Saya punya rekan ya. Rekan bukan seiman, tetapi dia lebih banyak kalau sudah tidak cocok sama geng yang satu, dia lebih baik mengundurkan diri. Tidak cocok, tidak ikut, nah menarik diri. Tetapi kalau saya melihat geng-geng yang orang-orang gereja ya, nanti habis bertengkar gitu baikan lagi ya, rangkulan lagi, makan-makan lagi, rujaan lagi. Loh, itu kalau orang melihat kan nama Tuhan dipermuliakan ya. Oh gitu ya. Mereka bisa saling mengampuni, saling memaafkan, rekonsiliasi. Apalagi suami istri ya. Kalau sampai terus akhirnya berpisah, nama Tuhan tidak akan dipermuliakan. Tetapi ketika mereka bisa rekonsiliasi kembali, saling mengampuni, punya iman percaya bahwa pernikahannya akan baik-baik saja, maka itu yang terjadi. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Semuanya apa Pak Gem? Beres? Kabeh. Kalau ada Yesus semuanya beres? Kabeh. Maka dari itu ayo, siapa yang menukar hati itu? Yang menukar hati siapa Pak? Roh Kudus yang menukar hati kita. Jadi ketika
siapapun di antara kita punya hati yang keras, hati yang sulit tuturane, caranya gimana? Dibawa dalam doa ya, supaya Tuhan mengubahkan hati seperti dalam Yeskiel 36 ayat 26. Roh Kudus pasti nuker hati dengan hati yang baru. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah jamah kami, pimpin kami, bimbing kami, dan memberikan hati yang penuh panjang sabar, hati yang mau merendah, sehingga nama-Mu tetap dijunjung tinggi dengan segala perbuatan kami ya Tuhan Yesus. Kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sehingga tidak terjadi konflik-konflik di antara kami di dalam kehidupan kami di dunia ini. Jika kami tetap membawa nama-Mu, tetap menjunjung tinggi nama-Mu, karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami di dalam perbuatan tindakan kami tidak mempermalukan Engkau sebagai Tuhan yang kami sembah, kami puja, kami puji. Engkau tetap kami hormati, tetap kami menjunjung tinggi nama-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu, terang-Mu, untuk kami membawa nama-Mu dimuliakan. Haleluya. Amin. Bapa, kami berdoa ketika kami punya konflik dengan seseorang, entah itu siapapun, apakah itu keluarga kami, apakah itu teman dekat kami, apakah itu dengan lingkungan di mana kami berada. Tuhan, ampuni kami, jamah hati kami, ubahkan hati kami menjadi baru, tenangkan jiwa kami. Kami percaya segala alam semesta ini Engkau ciptakan dan Engkau berkata baik semuanya. Pasti suasana akan menjadi baik ketika orang-orang yang berseteru mengikrarkan perdamaian. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hari ini, hari Senin, awal kami bekerja. Tuhan, setelah kemarin kami menikmati Pentakosta, dan kami percaya Tuhan menyertai kami, Allah Immanuel. Kami boleh melayani Tuhan kembali, kami boleh bekerja kembali, dan bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan membuka jalan saat tiada jalan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Amin, 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 amin. Amin. Haleluya.